Jangan lupa, dah, Dah. slide ya. Ya, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayah sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Arif Rahmat selaku dosen Hukum Administrasi Negara dan teman-teman HTNA yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang materi kebijakan dan perencanaan dalam administrasi negara dengan anggota kelompok Zikri Hidayatullah dengan NIM 1911-224, saya sendiri Muhammad Firdaus dengan NIM 1911-223, rekan saya Rizky Awalus Salamah dengan NIM 1911-208, rekan saya Nur Indah Rahmadini dengan NIM 1911-209. Langsung saja materi pertama yang akan dipaparkan oleh Zikri Hidayatullah. Kepada saudara Zikri kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja di sini saya akan coba menjelaskan mengenai peraturan kebijakan. Pertama mungkin saya akan coba menjelaskan mengenai definisi dari peraturan kebijakan itu sendiri. Di sini ada beberapa ahli yang mengungkapkan mengenai definisi peraturan kebijakan. Di sini ada dua tokoh yang kita coba ambil, ada Philippus M. Hamjon dan Thunberg. Philippus M. Hamjon menyebutkan bahwa peraturan kebijakan adalah merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Sementara itu di sisi lain, Thunberg menjelaskan bahwa peraturan kebijakan adalah suatu keputusan dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan aturan umum berkenaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta, atau penjelasan peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan. Peraturan kebijakan juga menggunakan ketentuan umum sebagai elemen penentuan konsep. Artinya dari kedua definisi yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut bahwa memang peraturan kebijakan ini berkaitan nantinya dengan dengan kebijakan tertulis. Artinya peraturan kebijakan ini merupakan akibat ataupun aplikasi dari kebijakan tertulis. Selanjutnya peraturan kebijakan ini berkaitan secara esensial dengan beberapa hal. Dengan beberapa hal di sini ada 3 hal. Pertama, bahwa peraturan kebijakan itu berkaitan dengan organ pemerintahan, dalam hal ini semata-mata menggunakan kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan. Artinya tidak bisa organ pemerintahan membuat peraturan kebijakan tanpa adanya kewenangan yang diberikan terhadapnya gitu. Artinya ya organ pemerintah itu tidak bisa mengeluarkan peraturan kebijakan tanpa sebelumnya dia memiliki hak ataupun wewenang untuk mengeluarkan peraturan kebijakan itu. Kedua, bahwa peraturan kebijakan ini berkaitan juga dengan kewenangan pemerintahan itu tidak terikat secara tegas. Dan yang terakhir, bahwa ketentuan umum ataupun peraturan kebijakan ini berkaitan dengan ketentuan umum yang digunakan pada pelaksanaan kewenangan. Nah, selanjutnya peraturan kebijakan ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di sini ada Van Creveld yang menyebutkan bahwa ciri-ciri peraturan kebijakan ini ada 3. Pertama, bahwa peraturan kebijakan tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang. Artinya peraturan kebijakan ini bisa dikatakan juga bahwa untuk memenuhi kekosongan yang ada dalam undang-undang, ataupun dengan kata lain, ketika misalnya dalam undang-undang ini hanya bersifat prinsipil, maka di peraturan kebijakan ini lebih diperjelas, lebih dipertegas. Yang kedua, peraturan kebijakan ini ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut. Seperti tadi yang dijelaskan di pertama mengenai peraturan kebijakan yang berkaitan dengan beberapa hal tadi ya. Dan yang ketiga, bahwa
peraturan kebijakan itu memberikan petunjuk secara umum. Secara umum jelas ya dari ketiga ciri-ciri yang diajukan oleh Pak Krefeld tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan penormaan peraturan kebijakan. Di sini ada menurut Markus Lukman bahwa fungsi dan penormaan peraturan kebijakan ini yaitu memiliki 5 hal. Yang pertama, bahwa fungsi peraturan kebijakan ini sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika misalnya dalam suatu undang-undang ini ada peraturan yang dirasa tidak jelas dan dirasa belum tercantum dalam undang-undang, maka dalam peraturan kebijakan inilah dipertegas dan diperjelas. Yang kedua, sebagai sarana pengaturan keadaan vakum peraturan perundang-undangan. Nah, artinya nanti tidak bisa dipungkiri bahwa bisa jadi dalam satu kondisi ini undang-undang ini vakum ataupun tidak bisa dijalankan. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, maka peraturan kebijakan inilah solusinya gitu, ataupun fungsinya. Yang ketiga, bahwa peraturan kebijakan ini berfungsi sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi dalam undang-undang. Seperti poin pertama tadi, tidak beda jauh. Yang selanjutnya, sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Nah, artinya kadang-kadang memang undang-undang ini dirasa sudah tidak sesuai lagi gitu dengan keadaan zaman hari itu, dan memang belum ada aturan lain yang menghapus aturan itu. Nah, maka untuk menafsirkan dari undang-undang itu yang dianggap tidak sesuai, maka dikeluarkanlah peraturan kebijakan. Yang terakhir, bahwa peraturan kebijakan berfungsi sebagai kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah. Kebijakan ini memang sebagai sebagai sarana untuk mempermudah tadi, yang mempercepat dan dalam menjalankan ataupun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pemerintahan. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Zikri Hidayatullah, rekan saya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang rencana dalam administrasi negara, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Siti Awalusalama. Kepada Saudari Siti Awalusalama kami persilakan. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang rencana dalam administrasi negara. Rencana didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Rencana berdasarkan hukum administrasi negara merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintahan, suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Rencana dalam pemerintahan umum dirumuskan sebagai suatu gambaran mengenai berbagai macam tindakan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya, serta di mana masing-masing bagian daripadanya itu saling berkaitan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya. Perencanaan terbagi dalam 3 kategori. Pertama, perencanaan informatif, yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu. Kedua, perencanaan indikatif, yaitu rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Ketiga, perencanaan operasional atau normatif, merupakan rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan. Di samping pembagian tersebut, perencanaan juga dibagi berdasarkan waktu, tempat, bidang hukum, sifat, metode, dan sarana. Berdasarkan waktu, perencanaan dibedakan dalam rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Berdasarkan tempat, perencanaan terdapat pada tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, ataupun rencana-rencana sektoral. Rencana tata ruang, ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya adalah contoh dari perencanaan berdasarkan bidang hukum. Perencanaan berdasarkan sifatnya terdiri dari perencanaan sektoral, perencanaan berdasarkan bidangnya, dan perencanaan integral.
Berdasarkan metodenya, rencana dibedakan antara perencanaan akhir dan perencanaan proses. Berdasarkan sarananya, pelaksanaan rencana memerlukan instrumen yuridis, finansial, dan organisasi. Mungkin hanya itu bagian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Siti Awalus Salemah. Selanjutnya yaitu materi tentang unsur-unsur rencana menurut ahli ya, akan disampaikan oleh rekan saya Saudari Indah. Kepada Saudari Indah kami persilahkan. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada unsur-unsur rencana menurut JBJM Sternberg. Unsur-unsurnya pun ada 7. Yang ke-1, gambaran tertulis. Dalam hukum administrasi negara, rencana digunakan untuk mempresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam, kebijakan keputusan-keputusan dan sebagainya secara berkesinambungan. Yang kedua, ada keputusan atau tindakan. Penentuan suatu rencana dilukiskan sebagai suatu keputusan atau suatu tindakan. Rencana sebagai suatu keputusan didasarkan pada undang-undang dan didasarkan pada wewenang yang diberikan untuk itu. Dan yang ketiga, ada ormen pemerintahan. Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang memberikan kewenangan untuk itu. Yang keempat ada untuk masa yang akan datang dan untuk waktu yang tertentu. Perencanaan dibuat berdasarkan pandangan masa depan dari tindakan pemerintah. Biasanya ditentukan berdasarkan periode tertentu seperti rencana tahunan, 5 bulanan, dan sebagainya. Yang kelima, elemen-elemen rencana. Pada suatu rencana sesuai dengan kategori, rencana seperti rencana informatif, indikatif, atau operasional. Biasanya di dalamnya terkandung informasi rencana kebijakan yang akan ditempuh. Yang keenam ada memiliki sifat beragam. Berdasarkan ketentuan peraturan umum, diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama. Dalam artian, setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu akan mendapatkan akibat hukum tertentunya. Sedangkan pada rencana dihimpun sebagai peristiwa atau keadaan yang tidak sama. Yang terakhir ada keterkaitan. Sifat yang paling banyak dari rencana ada keterkaitan. Rencana-rencana menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tidak sejenis. Misalnya, pada penataan ruang bagi masyarakat yang di dalamnya terhimpun berbagai pembuatan keputusan dan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan tata ruang. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Indah. Selanjutnya yaitu materi tentang karakter hukum rencana atau sifat rencana yang akan disampaikan oleh saya pribadi yaitu Muhammad Firdaus. Nah, kalau menurut H.D. Van Wijs menyebutkan bahwa perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijakan dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijakan dengan hukum. Dengan kata lain, perencanaan adalah proses kebijakan. Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan bagian dari hukum dan oleh karena itu tunduk pada norma-norma hukum. Kalau menurut Indro Harto, yang awalnya itu cenderung adanya 2 pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu mengatakan bahwa rencana itu merupakan suatu peraturan hukum yang bersifat mengikat. Dan yang lain mengatakan bahwa rencana itu suatu basicing. Di samping itu, perencanaan yang berkenaan langsung dengan tindakan organ pemerintah terhadap warga negara atau memiliki akibat hukum bagi warga negara. Ada pula perencanaan yang hanya mengatur hubungan antar organ pemerintahan. Di Indonesia, rencana itu ada yang berbentuk undang-undang seperti APBN, keputusan presiden seperti Repelita, TAP MPR seperti RPJPN atau RPMJN, yang selanjutnya yaitu seperti peraturan daerah seperti APBD dan yang lain-lainnya. Di sini karakteristik atau sifat rencana menurut FAM Stroing dan JG Sternberg. Yang pertama yaitu rencana adalah keputusan atau kumpulan berbagai keputusan
Dan yang kedua, sifat yang kedua yaitu rencana adalah sebagian dari kumpulan-kumpulan keputusan. Sebagian peraturan peta dengan menjelaskan adalah kumpulan keputusan-keputusan, penggunaan peraturan memiliki sifat peraturan. Dan yang ketiga yaitu rencana adalah bentuk hukum tersendiri, dan yang sifat keempat itu rencana adalah peraturan perundang-undangan. Nah, yang tadi udah dijelaskan oleh teman-teman semua bahwa rencana di sini hanyalah rencana perspektif dalam hukum administrasi negara, bahwa rencana itu adalah suatu instrumen pemerintahan yang sifat hukumnya berada di antara pemerintahan, berada dalam peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan keputusan. Dengan demikian, perencanaan memiliki bentuk tersendiri, patuh pada peraturan-peraturannya sendiri, serta mempunyai tujuan sendiri yang berbeda dengan peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya, dan mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Tentunya banyak kata-kata yang salah, tentunya banyak materi yang kurang tepat kami sampaikan. Mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semua dan dari Bapak dosen. Kami akhiri presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.